Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengkajian terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, masih dalam bab yang ke-27, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Masih dalam bab pengagungan terhadap kehormatan kaum muslimin, penjelasan mengenai hak-hak sesama muslim dan kewajiban untuk saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pada hadis yang ke-10 sekarang ya dalam bab ini, kata beliau rahimahullah, wa anha radhiyallahu anha annaha qalat, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini muttafaqun alaihi. Ma'nahu fi quwwati man akala wa syariba fiya ya ma'nahu yaj'alu fiya quwwata man akala wa syariba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisal karena menyayangi, mengasihani mereka. Ini hubungan hubungan hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, menjaga atau menyayangi sesama kaum muslimin. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berpuasa wisal karena kasihan kepada mereka. Puasa wisal itu puasa nyambung, puasa 2 hari tanpa berbuka sama sekali. Jadi habis sahur mulai puasa, subuh puasa ya. Ketika masuk maghrib dia tidak berbuka, tetap lanjut puasa. Kemudian pas makan sahur juga tidak makan, tetap puasa di malam hari. Ya, puasa nanti besok maghribnya baru berbuka. Itu wisal 2 hari, menyambung puasa 2 hari tanpa berbuka sama sekali. Ya, ini namanya wisal. Ada juga namanya siyamud dahar, puasa sepanjang tahun. yakni tiap hari puasa. Tiap hari puasa kecuali 5 hari yang haram berpuasa, dia tidak puasa. Jadi dalam setahun cuma 5 hari dia tidak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, sama 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena ini memang 5 hari yang diharamkan puasa dan puasa tidak sah pada 5 hari itu. Kalau shaumud dahar, puasa sepanjang tahun, itu selama tidak membuat dia, tidak membahayakan dirinya dan juga tidak membuat dia meninggalkan amalan yang lebih wajib, amalan yang wajib maksud saya, maka disunnahkan berpuasa sepanjang tahun. Dan ada sejumlah sahabat yang berpuasa sepanjang tahun. Di antara yang disebutkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, termasuk sahabat yang
puasa sepanjang tahun, tiap hari. Adapun ini puasa wisol. Puasa wisol yakni menyambung puasa 2 hari tanpa buka. Tidak buka sama sekali selama 2 hari. Hukum puasa wisol adalah haram dan tidak sah. Hukum puasa wisol adalah haram dan tidak sah. Walaupun cuma menyambung 2 hari. Ya, walaupun cuma menyambung 2 hari. Tidak sah dan hukumnya haram. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk puasa nyambung puasa 2 hari, dan hukum larangan ini adalah haram dan membuat puasanya tidak sah. Kenapa Nabi SAW melarang? Rahmatan lahum, kasihan pada mereka, kasihan kepada mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda sendiri puasa nyambung. Nabi SAW pernah 2 hari, 3 hari tidak puasa, tidak makan sama sekali, nyambung puasanya beliau beberapa hari. Ya Rasulullah, kenapa kami dilarang tapi Anda sendiri melakukannya? Iya, Anda sendiri melakukannya? Maka beliau SAW menjelaskan bahwa ini termasuk khususiyah beliau. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang dinamakan sebagai khususiyatun Nabi. Khususiyah itu amalan yang tidak boleh dicontoh oleh umatnya. Makanya tidak semua perbuatan Nabi itu boleh dicontoh. Ada amalan-amalan Nabi yang haram dicontoh, berdosa kalau dicontoh, yaitu yang dikenal dengan istilah khususiyatin Nabi. Salah satunya adalah puasa nyambung. Ini hanya berlaku untuk Nabi SAW, tidak berlaku bagi umatnya. Ada khususiyah yang lain, misalnya bolehnya menikah, ya, bolehnya menikah tanpa wali. Perempuan datang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, nikahi saya. Kalau beliau mau, bisa langsung dinikahi tanpa ada wali. Itu khusus untuk Nabi SAW, tidak berlaku untuk yang lain. Kalau umatnya harus ada wali, ada saksi. Dan ada banyak amalan-amalan lain yang khusus hanya berlaku untuk Nabi SAW. Salah satunya puasa wisol. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kami dilarang nyambung puasa? Sementara Anda sendiri berpuasa, beliau menjelaskan, inni lastu kahayatikum. Saya itu, fisik saya tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya kalau malam hari, Allah kasih makan, kasih minum kepada saya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Maksudnya Allah kasih makan, kasih minum kepada saya, bukan makan minum betulan dikasih oleh Allah, bukan. Karena kalau seandainya itu makan minuman betulan, ya tidak puasa namanya, tidak nyambung. Jelas ya? Makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi, apa maksudnya Allah kasih makan, kasih minum kepadaku? Maknahu yaj'alu fiyya quwwata man akala wa syariba. Allah memberikan kepada saya kekuatan fisik sama seperti orang yang makan dan minum. Jadi walaupun saya tidak makan, tidak minum, saya kuat. Saya punya kekuatan sama seperti orang yang makan dan minum. Karena adapun kalian tidak seperti saya. Kalian tidak boleh berpuasa nyambung. Tidak boleh puasa nyambung. Tapi sisi pendalilan hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai melarang umatnya beribadah. Ya, puasa nyambung, nggak boleh. Kenapa? Karena kasihan kepada mereka. Karena itulah di antara fikih dalam berdakwah dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau ada orang datang kepada seorang alim, ada orang tanya, ya, yang mana dari 2 pendapat ini yang benar, yang bagus saya amalkan? Ada 2 pendapat ini di kalangan ulama. Ya, yang mana yang saya amalkan? Maka di sini dituntut bagi orang yang ditanya, bagi seorang ustadz, kiai, dai dan seterusnya, dituntut bagi dia untuk mengetahui kondisi orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya ini secara umum konsisten dalam beragama, orangnya religius, kuat beribadah, maka dikasih jawaban yang lebih berat. Misalnya ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jawab kepada dia wajib. Ya.
Supaya apa? Supaya jangan sampai kalau itu wajib terus kita kasih sunnah dia berdosa. Kan dia kuat jawab yang kerjakan yang wajib. Ya sudah, kasih jawaban yang wajib. Tapi kalau yang bertanya itu orang yang ya alhamdulillah sholatnya masih lancar, tapi ya apa semangat beribadahnya kurang gitu ya, maka dikasih jawaban amalan ini sunnah. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak terjatuh ke dalam dosa kalau dia tinggalkan. Karena kalau kita bilang ini wajib, terus keyakinannya dia wajib baru dia tinggalkan, dia berdosa, kasihan. Maka dikasih jawaban ini sunnah. Ada ulama berpendapat sunnah ini yang bagi kamu. Iya. Ini tentunya pada perkara-perkara ijtihadiyah, masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih yang memang para ulama berbeda pendapat di situ. Dan ini diantara fikih dakwah, bahwa setiap bagi orang yang berilmu ketika ditanya, dia harus mengetahui kondisi penanya. Tidak satu jawaban untuk semua orang. Itu bukan hikmah dalam berdakwah. Bukan mentang-mentang menurut saya yang kuat adalah ini, semua orang dijawab pakai itu. Belum tentu, tidak mesti seperti itu. Boleh iya, boleh tidak, tergantung. Ya. Karena itulah yang susah dalam berdakwah itu bukan mencari tahu yang benar, tapi yang susah adalah bagaimana memilih. Ya, memilih antara beberapa yang benar, mana yang lebih benar atau mana yang lebih tepat sesuai dengan waktu, tempat dan orangnya. Dan ini dipelajari fikih yang seperti ini, fikih dalam berdakwah seperti ini akan didapatkan dengan mulazamah, duduk bersama dengan guru. Tidak bisa dipelajari otodidak dengan membaca buku dakwah misalnya, enggak akan bisa. Enggak bisa dipelajari dengan mendengarkan ribuan ceramah lewat YouTube, enggak akan bisa. Ya. Dia tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali duduk mulazamah dengan guru dan melihat tindak tanduk mereka. Karena itulah ketika seorang alim, seorang dai, ya melakukan suatu amalan, melakukan suatu tindakan, berfatwa, menjawab suatu jawaban, melakukan suatu perbuatan, kemudian rekam jejaknya terlihat bahwa dia adalah orang yang mulazamah dengan gurunya, maka husnuzon kita adalah dia melakukannya atas dasar ilmu, atas dasar hikmah, atas dasar pengalaman, bukan atas dasar yang lain. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini, ya fikih dalam berdakwah seperti ini, ya hanya bisa diperoleh dari mulazamah dengan seorang guru. Maka intinya di sini adalah hubungan hadis ini dengan judul bab bagaimana Nabi Muhammad SAW mengasihani umatnya sehingga melarang mereka untuk ikut berpuasa wisol sebagaimana beliau melakukannya. Karena kasihan kepada mereka, nanti mereka tidak kuat. Nanti kalau beliau izinkan terus banyak yang mengerjakan, tiba-tiba diwajibkan puasa wisol, gimana? Bakal repot, bahkan banyak umatnya yang tidak akan mampu. Iya. Dan ini sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Seandainya tidak merepotkan, tidak menyusahkan umatku, aku akan menyuruh mereka siwak setiap kali salat. Ini hampir siwak itu wajib sebelum salat, hampir wajib. Tapi karena beliau berpandangan bahwa akan menyusahkan umat beliau, maka tidak jadi diperintah. Hukumnya sunnah saja. Iya. Dan ini banyak amalan-amalan seperti ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengasihani umatnya beliau jadi tidak melakukannya secara kontinu karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abi Qatadah Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila as-salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi, rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Qatadah, nama beliau Al-Haris ibnu Rib'i radhiyallahu an. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, beliau cerita, saya itu pernah memulai sholat. Saya pernah memulai sholat.
Iya. Masuk ke dalam sholat dan niatnya dari awal saya akan membaca yang panjang. Utawwilus sholat, memanjangkan sholat, artinya apa? Membaca surah yang panjang setelah Al-Fatihah. Saya sudah ada niat, kata Nabi SAW. Ini sebentar ini, ya, ketika beliau takbiratul ihram, sudah niat sebentar habis Al-Fatihah saya akan baca surah yang panjang. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat, setelah baca Al-Fatihah, baca surah, tadinya sudah mau panjang, saya mendengarkan buka as-sobi, suara tangisan anak bayi di belakang. Ya, di mana dia dibawa oleh ibunya pergi sholat, anak bayi nangis. Saya mendengarkan suara tangisan anak bayi, fa atajawwazu fi sholati, maka saya pun memendekkan sholat saya. Tadinya misalnya mau baca 1 juz, jadinya baru 1 lembar 2 lembar mendengar suara anak bayi, beliau hentikan dan langsung ruku. Ya, itu maksudnya. Fa atajawwazu fi sholati, aku memendekkan salatku karahiyata an asyqa ala ummi, karena saya tidak suka kalau membuat ibunya kesusahan. Pasti mamanya ini terganggu khusyuknya. Kan begitu ya? Iya. Sisi pendalilan hadis ini dengan judul bab jelas bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada perempuan yang ikut sholat di masjid ketika ada sesuatu keadaan yang membuat dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Kasihan dia, ya, ketika anaknya menangis. Jadinya beliau memendekkan sholatnya. Ini bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada makmum. Dan sudah kita sebutkan di 2 hadis sebelumnya bahwa imam patokan dalam sholatnya selalu memperhatikan kondisi makmum, bukan kondisi dia pribadi, bukan kondisi 2-3 orang jamaah, tapi kondisi makmum seutuhnya, seluruhnya. Itu yang harus dia perhatikan. Ya, itu yang harus dia perhatikan. Kenapa? Karena imam ditunjuk itu untuk melakukan suatu kemaslahatan bersama. Ya, bahwa seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin sholat, pemimpin negara, tindakannya selalu harus berporos pada kemanfaatan rakyat, kemanfaatan makmum, kemanfaatan orang yang dipimpin. Selalu begitu. Tindakan seorang pemimpin, ucapannya, perbuatannya, kebijakannya, keputusannya, aturan yang dibuat selalu harus berpihak kepada kemaslahatan orang yang dipimpin. Itu mutlak aturan bagi setiap pemimpin, termasuk pemimpin dalam sholat. Maka surah apa yang saya mau baca, saya panjangkan sholat atau tidak, ruku sujudnya saya kasih lama atau tidak. Saya di sini ada 2 pilihan, doa iftitah yang panjang atau yang pendek. Ketika duduk tasyahud, baca tahiyat tasyahud yang panjang atau yang pendek. Habis saya tahiyat, sebelum salam saya berdoa atau tidak. Dan kalau saya doa yang panjang atau doa yang pendek, semua pilihan dari imam harus menyesuaikan kepentingan apa? Makmum. Semua harus seperti itu. Lihat yang mana yang aslah, yang mana yang paling layak, paling bermanfaat bagi makmum. Lihat di sini Nabi SAW, beliau sudah bertekad akan memanjangkan sholat. Karena ada yang menangis, ada bayi yang menangis, beliau kemudian urungkan niatnya, mendahulukan maslahat satu orang perempuan. Walaupun semua jamaah siap, semua sahabat yang lain siap panjang-panjang, tapi karena untuk menjaga satu orang perasaan satu orang perempuan ini yang akan terganggu kalau anaknya menangis, nggak segera didiamkan, nggak segera digendong misalnya, Nabi SAW kemudian memendekkan sholatnya. Dan itu tidak merugikan yang lain juga, tidak merugikan yang lain. Iya, bukan berarti bahwa maslahat kepentingan satu orang bisa didahulukan dibandingkan kepentingan publik. Enggak. Ya, di sini beliau melakukannya karena yang lain juga tidak rugi dengan itu. Jelas ya? Yang lain tidak mendapatkan kerugian walaupun beliau memendekkan sholatnya. Karena sholat tidak ada yang diringkas, hanya diperpendek bacaannya. Jadi mereka tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Dan untuk menjaga sholat satu orang perempuan ini, Nabi SAW memendekkan sholatnya. Inilah hikmah, inilah kasih sayang, ya, menjaga menyayangi sama kaum muslimin, menjaga perasaan mereka.
Ini dalam konteks beribadah. Iya. Wallahu taala alam bissawab. Di sini, di hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang lain. Yang pertama menunjukkan bolehnya membawa anak bayi yang belum mumayyiz, masih umur kurang dari 7 tahun, boleh membawa anak-anak ke masjid. Ya, dan ini dilakukan oleh sahabiah ini. Nabi Muhammad SAW juga pernah membawa cucu beliau Al Hasan wal Husain. Ya. Cuman tentu saja membawa anak kecil ke dalam sholat, ke masjid untuk sholat, itu harus terkait dengan satu permasalahan, yaitu tidak mengganggu orang lain dalam sholatnya. Ya, karena anak kecil yang belum mumayyiz, sholatnya tidak sah. Biar juga diwudukkan, wuduknya tidak sah. Biar juga tetap di shaf, tidak ngapa-ngapain. Anak kecil yang belum mumayyiz itu belum berakal, tidak sah sholatnya. Ya, maka mengajari anak sholat jamaah, mengajari anak sholat itu bukan di usia-usia sebelum mumayyiz. Dia belum punya akal di situ. Mengajari anak sholat itu pada usia mumayyiz, 7 tahun sampai 15 tahun. Usia balik. Kalau dia balik pada umur 15. Ya. Jadi alasan bahwa membawa anak kecil untuk membiasakan dan seterusnya, ya oke, bisa diterima asalkan tidak mengganggu yang lain. Kalau mengganggu jamaah yang lain, maka tidak diperbolehkan membawa anak kecil ke masjid. Kenapa? Dari sisi pelajaran tidak ada manfaatnya, dia belum berakal. Belum bisa memahami tujuan daripada itu. Salatnya pun tidak sah, jadi tidak ada gunanya. Jelas ya? Pelajaran kata Nabi SAW, karena itulah orang tua nanti diperintahkan menyuruh anaknya salat pada umur 7 tahun, tidak kurang daripada itu. Usia 6 tahun belum wajib disuruh. Usia 5 tahun belum wajib disuruh salat. Nanti usia 7 tahun dan dia sudah mumayyiz, maka diperintahlah dia untuk salat. Itu menunjukkan bahwa pendidikan salat pada anak dimulai pada usia mumayyiz, tidak kurang daripada itu. Ya, karena kalau kurang daripada itu, ya, maka kalau mengganggu dalam salat orang lain, maka tidak dibenarkan. Tapi kalau tidak mengganggu, tidak ada masalah. Sebagaimana para sahabat membawa anaknya, Nabi Muhammad SAW membawa cucunya, boleh karena tidak mengganggu. Jelas ya? Ini kesimpulan terkait dengan masalah membawa anak kecil dalam ke masjid. Kemudian dari hadis ini juga terdapat pelajaran bolehnya merubah niat, dalam artian bukan niat sholatnya yang dirubah, tapi kaifiat sholatnya. Yang tadinya niatnya mau dipanjangkan jadi dipendekkan. Tadinya niatnya cuman tadi dia niatkan misalnya mau dipendekkan, tiba-tiba dipanjangkan. Misalnya dia sholat sendiri di rumah. Ya, dia mau sholat lail misalnya. Oh, saya tidak kuat ini sholat lail, 2 rakaat saja misalnya. Ya, dan itu pun 2 rakaatnya juga saya cuma baca kuliah sama qul huwallahu ahad. Yang penting sholat lail ada, biar pendek-pendek bacanya. Ya, tiba-tiba setelah takbir ihram, tiba-tiba dia merasa semangat. Dia mengganti, tadinya cuma mau baca kuliah, jadinya baca surah yang panjang. Ini tidak ada masalah. Tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Karena itu hukumnya bukan merubah niat, itu merubah hay'ah dari sholat. Ya, tidak merubah niat. Adapun merubah niat dalam sholat, hukumnya tidak sah. Ya, hukum merubah niat dalam sholat, hukumnya membatalkan sholat. Kecuali kalau dia merubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak, baru sah. Sholat wajib dirubah menjadi sholat wajib yang lain, tidak sah, batal sholatnya. Yani dia merubah niat di tengah-tengah ibadah, tidak sah. Sholat zuhur dirubah niatnya menjadi sholat asar atau sebaliknya, ini tidak sah. Sholat wajib dirubah niatnya menjadi sholat qobliyah, ba'diyah, ya misalnya, ini juga tidak sah. Ya. Yang sah adalah kalau sholat wajib dirubah menjadi sholat sunnah mutlak, ini sah. Salat sunnah dengan salat sunnah dirubah niatnya juga tidak sah. Juga tidak sah dirubah niatnya. Salat sunnah qobliyah dirubah niatnya menjadi salat sunnah wudu. Ini tidak sah, batal salatnya. Ya. Kecuali kalau salat sunnah qobliyah dirubah menjadi salat sunnah mutlak, ya, maka sah. Jadi intinya adalah merubah niat salat membatalkan salat. Kecuali kalau dia rubah niatnya ke salat sunnah mutlak, maka hukumnya sah. Demikian kesimpulan penjelasan di kalangan
para fuqaha. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran pentingnya menjaga khusyuk dalam sholat. Sampai-sampai Nabi SAW memendekkan sholatnya untuk menjaga khusyuk satu orang ini, dan mungkin khusyuk perempuan-perempuan yang lain yang mungkin terganggu dengan suara tangisan anak bayi kalau nggak segera diambil ini. Ya. Khusyuk dalam sholat hukumnya sunnah. Ya, Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan khusyuk hukumnya wajib. Tapi yang benarnya khusyuk adalah sunnah. Ya. Namun khusyuk ini sangat diperhatikan dalam sholat. Sampai-sampai ia bisa menggugurkan sejumlah kewajiban, beberapa jenis kewajiban, kalau khusyuknya sholatnya tidak khusyuk. Misalnya menghadiri sholat berjamaah, boleh tidak ikut sholat berjamaah kalau dia ikut sholat berjamaah sambil menahan buang air. Bisa dia tahan tapi tidak khusyuk. Gugur sholat jamaah dari dia. Sholat sendiri saja. Buang air dulu walaupun terlambat. Nggak usah diburu-buruin, nggak usah dipaksa-paksain. Justru sholatnya makruh kalau dia berjamaah, ngejar-ngejar 27 pahala tapi sambil tahan buang air, jadinya sholatnya makruh, bukannya pahala yang dia dapat, malah sholatnya makruh. Masih mending sholat sendiri, pahalanya full, tidak makruh. Kan begitu. Ya, jadi ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan, walaupun khusyuk hukumnya sunnah, tapi kemudian Islam sangat menjaga masalah ini. Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang mentah, ya, atau makan makanan yang berbau mengganggu orang. Ya, itu bisa. Ini tentunya hukum umum ya, yang secara umum itu mengganggu orang. Ya, habis makan sesuatu, ya, menghirup sesuatu, kemudian baunya mengganggu orang, maka dia tidak boleh hadir sholat berjamaah. Gak ada urusan mau kejar 27 berjamaah. Bau mulutmu mengganggu orang, ya, mengganggu khusyuknya orang, termasuk keringat, bau badan dan semacamnya. Ya, orang yang punya asam lambung misalnya, kemudian kalau dia berbicara akan bau, ini semua dilarang datang sholat berjamaah selama sampai dia menghilangkan bau tersebut. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu orang lain. Ya, dia pentingkan dirinya dan merugikan sholat orang lain. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Maka khusyuk dalam sholat walaupun sunnah, tapi Islam betul-betul sangat menjaga ini. Bagaimana seorang sholat dalam keadaan khusyuk dan bagaimana jamaah sholat seutuhnya semuanya sholat dalam keadaan khusyuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa an Jundab ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jundub atau Jundab, dua-duanya boleh. Wa an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu fi dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Iya. Dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan salat subuh, orang, ini perhatikan keutamaan bagi orang yang mengerjakan salat subuh. Ya. Siapa saja orang yang mengerjakan salat subuh, maka dia dalam tanggungan Allah, dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai'. Maka hati-hati jangan mengganggu orang yang salat subuh. Ya, karena dia dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Jangan sampai kamu ganggu dia, kemudian Allah akan mencari kamu dan menuntut hal tersebut dari kamu. Karena kamu mengganggu orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kamu dituntut oleh Allah Ta'ala. Karena siapa yang dituntut oleh Allah Ta'ala pasti akan didapat. Yani pasti akan didapat oleh Allah Ta'ala. Dan siapa yang didapat oleh Allah Ta'ala, ya, terkena tuntutan dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan melemparkan wajahnya ke dalam neraka Jahannam.
Ya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi sebagai pendalilan akan haramnya, wajibnya menghormati sesama kaum muslimin. Besarnya kedudukan sesama muslim. Di sini disebutkan salat subuh. Ini orang muslim secara umum salat subuh. Mau berjamaah mau tidak, yang penting dia salat subuh. Kan begitu? Yang penting dia salat subuh. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan man shalla salatus subhi fi jamaah. Menunjukkan ini hadis umum. Semua orang yang salat subuh, yakni dia seorang muslim, maka pada hari itu, setiap hari itu dia dalam jaminan Allah Ta'ala. Maka jangan coba-coba kamu menzolimi orang itu. Karena siapa yang menzolimi orang yang salat subuh hari itu, ya, bukan berarti kalau ini orang tidak salat subuh boleh dizolimi. Bukan. Oh, ini orang tidak salat subuh boleh dizolimi hari ini. Besok salat subuh tidak boleh. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah seorang muslim, dan muslim secara umum salat subuh. Maka siapa saja yang salat subuh, fa innahu fi dhimmatillah, dia dalam tanggungannya Allah Ta'ala. Maka jangan sampai Allah mencari kamu dan menuntut kamu atas tanggungannya yang dia tanggung tersebut, karena kamu mengganggunya, karena kamu menzoliminya, karena kamu tidak menghormati hak-haknya, tidak menjalankan, tidak memenuhi hak-haknya. Ya. Dan siapa yang dituntut oleh Allah Ta'ala, ya, maka dia akan terkena tuntutan. Tidak ada jalan bagi dia untuk menghindar dari tuntutan tersebut. Enggak ada tuntutannya dibatalkan, enggak ada tuntutannya tidak jatuh gitu ya. Ya, pasti kena yudrikhu, kata Nabi SAW. Dan siapa yang terkena tuntutan tersebut, Allah akan melemparkan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Nah, karena itulah waspada menzolimi hak sesama muslim. Ya, dengan bentuk kezaliman apapun, baik dengan ucapan, perbuatan maupun dengan harta. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktabi hadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.